Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Yatim Channel, guys. Oke, guys, di video kali ini saya mau sedikit share ya, mungkin ya berbagi info juga lah gitu ya, mengenai selembar uang yang ada di hadapan saya saat ini ya. Jadi mungkin kalian sudah pada tahu ya bahwa ini adalah uang 50.000 terbitan tahun 1993 yang bergambar Soeharto dan berbahan plastik ya. Nah, sejauh pengetahuan saya ada beberapa fakta unik nih guys yang saya temukan terkait uang ini ya. Ya, ini cuman sedikit sih ya, walaupun mungkin banyak fakta-fakta lain yang saya mungkin nggak tahu, tapi ini yang saya tahu dan yang saya pahami aja lah ya. Yang pertama, keunikan uang ini yang bikin uang ini menarik adalah ini adalah edisi khusus dan terbatas ya, karena uang ini ada tertulis ya nih ya, penerbitan khusus ya, 25 tahun Indonesia membangun ya. Nah, jadi memang yang saya baca adalah memang uang ini dicetak atau diterbitkan untuk memperingati 25 tahun Indonesia membangun ya. Dan pembangunannya seperti apa mungkin bisa dilihat dari gambar-gambar yang ada di sini ya guys. Nih ya, kalau bisa dilihat ya, pembangunannya ini hampir di segala aspek, di segala bidang ya, kalau bisa dilihat di sini ya. Nah, yang pertama, ini kita lihat ini ya. Ini kan ada gambar tempat ibadah ya, mulai dari masjid, gereja, pura, wihara, dan ini adalah ada gambar satelit nih di pojokan sini ya. Nah, kemudian di sini juga ada pertanian ya, ini gambar sapi lagi membajak sawah gitu ya. Ini ada perkotaan. Nah, di sini ada ya, ini kayak wisuda ya, simbolis wisuda, dan ini ada gambar dokter dan suster ya. Nah, kemudian di sini ada gambar kapal, ada gambar pesawat ya, ada gambar ini pengeboran minyak lepas pantai nih kalau saya nggak salah ya. Ini ada kilang minyak, ini kilang gas ya, dari dimana mungkin ini simbol-simbol ini adalah simbol-simbol capaian pembangunan dilakukan oleh Presiden Soeharto selama beliau menjabat ya, mungkin sampai dengan tahun 1993 kali ya, atau selama 25 tahun beliau menjabat. Nah, di sini ada gambar beliau waktu lagi ngasih pengarahan kepada, ya biasanya kalau inget ya, zaman dulu kan suka ada pengarahan ya, pengarahan presiden, karena presiden itu kan suka berkunjung ke desa-desa gitu ya. Nah, ini mungkin kalau saya ngelihatnya ini sebagai salah satu bentuk kepemimpinan beliau ya, memimpin rakyat gitu ya. Nah, itu di bagian depannya ya. Oh ya, satu lagi nih tadi ya, seperti saya bilang di awal nih, 25 tahun Indonesia membangun, dan sini juga ada tulisannya juga Soeharto Bapak Pembangunan Indonesia ya. Oke, kemudian di sisi bagian belakangnya ini ada gambar Bandara Internasional Soekarno-Hatta dengan gambar pesawat yang terbang ya, baru take off gitu ya. Nah, dari informasi yang saya baca ini mencermin filosofinya itu ya, ini adalah era tinggal landas kalau memang ingat zaman itu ya. Jadi beliau waktu menjabat sebagai presiden itu mencanangkan era tinggal landas. Tinggal landas itu apa? Mensejajarkan diri dengan negara-negara berkembang ya di dunia gitu ya. Nah, itu seperti itu sih ya. Kemudian ya, ini ada kode ininya ya, nomor serinya. Kebetulan ini nomor seri yang ada di saya ini yang triple Z ya, 245511 ya. Nah, seperti ini ya guys. Nah, ini fakta unik pertama yang saya temukan di uang ini ya. Kemudian yang kedua, setahu saya, sejauh pemahaman saya coba bukan riset ya, mungkin nyari-nyari info gitu ya di Google. Ya, mohon maaf kalau mungkin source-nya nggak terlalu valid gitu ya, tapi sejauh itu yang bisa saya lakukan. Jadi biasanya Indonesia tuh mencetak uang-uang edisi khusus ya, dan edisi khusus yang pernah saya tahu yang dicetak itu adalah edisi kemerdekaan Indonesia ya, mulai dari 25 tahun, 50 tahun, dan 75 tahun. Dan untuk edisi yang
25 dan 50 tahun tuh sejauh pengetahuan saya dalam bentuk koin ya, koin emas kalau nggak salah. Dan itu juga peredarannya terbatas kalau nggak salah ya. Nah, yang 75 tahun juga itu baru uang kertas. Nah, setahu saya dari yang saya baca-baca tadi, inilah uang kertas ya, uang kertas edisi khusus yang pertama dicetak ya. Karena tadi sebelumnya saya bilang, saya informasikan itu yang dicetak tuh yang diterbitkan bentuk koin gitu ya. Nah, ini uang kertas pertama ya, edisi khusus. Kemudian edisi khusus berikutnya yang uang kertas itu yang edisi 75 tahun Indonesia Merdeka ya, yang baru terbit kalau saya tahun 2020 yang lalu ya guys. Nah, itu ya, jadi ini mungkin salah satu fakta unik juga nih ya, karena ini uang edisi khusus pertama yang uang kertas ya, terutama yang dicetak ya. Kemudian fakta yang ketiga, mungkin fakta unik yang ketiga ya, ini juga adalah uang kertas berbahan polimer pertama ya, yang dicetak di Indonesia ya. Jadi uang Soeharto 50.000 Soeharto ini kan selain yang berbahan ini, itu juga ada yang bahan kertas biasa ya. Nah, ini adalah yang bahan polimer pertama nih ya, jadi dia dua macam bahan ya, bahan polimer dan bahan kertas, dan ini bahan polimer pertama ya yang dicetak saat itu ya. Nah, ada beberapa keuntungan sebenarnya ya bahan polimer ini ya. Polimernya tuh mungkin kan banyak kan kayak plastik ya. Yang pertama itu lebih awet ya, lebih awet, lebih tahan lama, dan usia edarnya bisa lama ya, karena dia bahannya plastik ya. Nih, ini aja dari tahun 93 sampai sekarang ini udah berapa tahun ya? 93 ke 2024. Mungkin udah 31 tahun ya. 31 tahun uangnya masih utuh nih. Ya. Ya, belum ada yang rusak gitu ya. Nah, ini kan mungkin itu bisa dilihat ya, satu bentuk keawetannya. Kemudian yang kedua, uang ini yang informasi yang saya dapat itu termasuk yang susah dipalsukan ya, terutama untuk teknologi saat uang ini diterbitkan ya, jadi harusnya lebih aman gitu ya. Dan kemudian ini permukaannya licin ya, kalau menurut keterangan itu, karena permukaan yang licin ini sebenarnya untuk bakteri atau kotoran itu tidak mudah lengket atau nempel di permukaan uang ini ya. Namun ada beberapa kerugian juga, mungkin bukan kerugian ya, mungkin beberapa faktor juga sehingga uang berbahan polimer ini tidak diteruskan ya proses penerbitan atau pencetakannya ya. Yang pertama itu ternyata biaya produksinya cukup tinggi katanya ya, jadi mungkin ya itu tadi ya, kalau bahan produksinya cukup tinggi ya mungkin nggak bisa sembarangan lah ya dicetak gitu ya, karena terkait anggaran dan segala macam bla 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 gitulah ya. Dan yang kemudian ini tidak tahan panas ya guys, katanya kalau kena panas ini, misalkan kita ninggalkan uang ini di mobil dalam keadaan panas gitu ya, mobil kejemur segala macam, tidak menutup kemungkinan uang ini katanya bisa leleh ya. Hanya belum ada cerita atau bukti terkait hal itu ya guys, tapi yang mungkin itu ya. Dan salah satu lagi yang kenapa uang tidak dilanjutkan tuh salah satunya aspek sosial sih katanya ya. Jadi memang orang Indonesia itu tidak terbiasa ya memegang budaya, bukan budaya sih, sosialnya itu tidak bisa kurang nyaman ya memegang material seperti ini. Oke guys, itu ya fakta unik yang ketiga. Nah, kemudian kita lanjut ke fakta unik yang keempat ya. Jadi uang ini, kalau uang zaman sekarang itu kan kita suka ada garis ya, apa sih, benang pengaman istilahnya, apa ya, itu kan suka ada garis-garis di sini ya. Nah, uang ini tidak ada ya guys, pengamannya itu cuma dari hologram ini ya, dan ada logo BI-nya saat kita terawang dengan cahaya ya, seperti ini saya udah ada center, nah tuh ya, tuh ada logo BI ya, tuh. Nah, cuma seperti itu aja guys, cuma dua itu aja ya. Ya, nggak ada lagi yang menarik saat uang ini diterawang ya, jadi cuma dua hal itu aja ya, nih logo BI dan sama ini ya, hologram bergambar Presiden Soeharto di sini ya, seperti itu ya guys. Itu fakta unik keempat ya yang saya temukan untuk uang ini.
Kemudian, nah ini fakta unik terakhir atau yang kelima atau yang terakhir lah ya gitu ya mengenai uang ini. Jadi saya juga baru ngeh ya, ternyata Presiden Soeharto ini mungkin ya, dan ini juga saya baca, saya cari infonya juga. Jadi Presiden Soeharto ini adalah satu-satunya tokoh yang dicetak di uang kertas saat tokoh tersebut masih hidup ya. Bahkan saat itu beliau juga masih menjabat sebagai presiden ya. Dan kita tahu kan ya, tahun 98 kan itu reformasi ya, beliau turun. Jadi ini ya istilahnya uang ini dicetak 5 tahun sebelum Presiden Soeharto turun dari presiden di jabatannya sebagai presiden Indonesia ya. Nah jadi itu ya. Karena kalau saya baca juga dan saya cari informasinya, memang belum ada sih tokoh atau pahlawan yang wajahnya dicetak di uang kertas saat ia masih hidup ya. Jadi yang baru satu-satunya ini lah gitu ya, saat ini dicetak. Tapi ya guys ya, saat uang ini dicetak ya, kalau sekarang sih ya udah meninggal gitu ya. Nah tapi waktu ini dicetak beliau tuh masih hidup dan masih menjabat sebagai presiden ya. Jadi memang unik lah ya. Nah itu juga kalau nggak salah ada di Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011 tentang mata uang ya, bahwa di situ kalau nggak salah, saya lupa ya pasal 6 apa ya, saya baca lupa. Itu ada statement yang menyatakan bahwa tokoh yang dicetak di mata uang itulah kriterianya itu salah satunya adalah sudah meninggal ya. Kenapa sudah meninggal? Salah satunya adalah bentuk penghormatan ya atas jasa-jasanya. Kemudian biasanya dia juga pahlawan gitu ya, pahlawan nasional gitu ya, dan mempunyai kontribusi terhadap negara dan bangsa Indonesia. Dan kemudian tujuannya adalah kenapa yang tokoh yang sudah meninggal ya, supaya tidak terkait secara politik ke salah satu apa tertentu gitu ya, salah satu simbol-simbol tertentu gitu sih. Nah itu juga masalah sudah ada di aturannya ya. Oke guys, jadi itulah beberapa fakta unik ya, 5 tepatnya ya, 5 fakta unik yang saya dapatkan di uang 50.000 Soeharto ya, istilahnya orang banyak kenal 50.000 Soeharto ya. Ini yang penerbitan khusus ya, yang bahannya dari plastik ya, dari polimer, yang tahun emisinya adalah tahun penerbitannya gitu ya, tahun 1993 ya. Nah, jika rekan-rekan punya informasi tambahan atau mungkin dari informasi yang saya sampaikan ada kurang tepat, boleh ya di-share di kolom komentar supaya kita saling berbagi informasi. Oke guys, itu aja video kita kali ini. Jangan lupa untuk subscribe Etim Channel, like, komen, dan share video-video kami. Sampai ketemu di video kami selanjutnya. Thank you for watching ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.